Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas statistik dan probabilitas. Kita sudah memasuki pada pertemuan keempat untuk kelas ini. Penyajian materi pada pertemuan ini kita lakukan secara online melalui video pembelajaran sebagaimana yang sudah kita laksanakan dan lakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebelum kita mendiskusikan lebih jauh mengenai materi pada pertemuan keempat ini, kami mempersilahkan saudara untuk berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, kita akan melanjutkan materi pada pertemuan keempat. Adapun materi yang akan kami paparkan dan kita diskusikan bersama adalah penyajian data tersebar menjadi data berkelompok. Nah, bentuk-bentuk data berkelompok yang akan kami berikan di sini kita sajikan dalam suatu tabel data berkelompok, di mana contoh hasil data berkelompok dari penyusunan data tersebar seperti ini. Nah, tentu kita harus mengenal bagian-bagian atau istilah-istilah apa saja yang digunakan untuk penyajian data berkelompok dari data tersebar. Istilah yang pertama yang harus kita kenal di sini adalah adanya kelas interval. Kelas interval untuk data ini kita sebut sebanyak 6 kelas. Adapun kelas itu diantaranya adalah interval ke-1, kemudian kelas interval ke-2, interval ke-3, interval ke-4, interval ke-5, dan interval ke-6. Nah, masing-masing data yang terletak pada interval ke-1 65 sampai 67, 68 sampai 70, 71 sampai 73 hingga interval ke-6 yaitu 80 sampai 82, maka panjang untuk masing-masing kelas interval itu adalah sebanyak 3. Nah, dalam menentukan panjang kelas untuk masing-masing interval ini, kita bisa menggunakan atau menghitung dari data 65 sampai 67. Atau kita bisa juga menggunakan interval kedua yaitu 68 kita kurangi dengan 65 pada interval ke-1. Nah, semuanya ini teratur di mana panjang kelas interval ke-1 3, panjang kelas interval ke-2 3, panjang kelas untuk interval ke-3 juga 3, hingga pada interval ke-6 juga harus 3. Masih pada kelas interval, jika kita perhatikan di sini ada 65 yang letaknya di sebelah sisi kiri dan 67 ini yang letaknya di sebelah kanan. Nah, semua bilangan atau semua data yang letaknya di sebelah kiri pada masing-masing interval ini kita sebut sebagai ujung bawah. Kemudian, jika suatu ujung bawah kita gunakan rumus yaitu ujung bawah dikurangi dengan 0,5, maka dia akan menjadi batas bawah. Nah, masing-masing interval itu memiliki batas bawah, di mana untuk batas bawah interval ke-1 ini kita gunakan rumus yaitu ujung bawah dikurangi 0,5, yaitu 65 saya kurangi dengan 0,5, hasilnya adalah 64,5. Itu adalah
batas bawah untuk interval ke-1. Demikian pula untuk interval kedua, yaitu ujung bawah kelas interval kedua adalah 68, kita kurangi dengan 0,5 sehingga kita dapatkan 67,5. Mengenai batas bawah untuk masing-masing kelas interval disajikan seperti ini. 64,5 sebagai batas bawah interval ke-1, 67,5 sebagai batas bawah untuk interval kedua, hingga pada interval ke-6. Kemudian, setelah ujung bawah yang letaknya datanya ada di sebelah kiri masing-masing interval, kita juga mengenal tadi yaitu ujung atas yang letaknya di sebelah kanan pada masing-masing data di interval. Nah, hampir sama sebagai ujung bawah dan batas bawah, kita juga mengenal istilah yang lainnya adalah setelah batas bawah maka tentu ada batas atas. Jika batas bawah tadi rumus yang digunakan adalah ujung bawah dikurangi dengan 0,5, maka ujung atas adalah mohon maaf, yang saya maksud untuk batas bawah menggunakan rumus 65 dikurangi 0,5, maka batas atas kita menggunakan penjumlahan. Nah, penjumlahan di sini tidak lain adalah ujung atas kita tambahkan dengan 0,5 untuk masing-masing interval. Dengan demikian kita bisa mendapatkan opsionalnya 67,5 ditambah 0,5 itu akan menjadi batas atas untuk interval ke-1. Kemudian 70 ditambah 0,5 itu akan menjadi batas atas interval kedua. Demikian seterusnya hingga pada interval ke-6. Setelah kita mengenal kelas interval, kemudian panjang kelas, ujung bawah, kemudian batas bawah, kemudian ujung atas, hingga batas atas, maka kita juga mengenal istilah lainnya adalah titik tengah. Nah, ini adalah titik tengah di mana dalam menentukan titik tengah pada masing-masing kelas interval, di sini kita gunakan rumus jumlah dari ujung atas dan ujung bawah kita bagi dengan 2. Nah, kita ketahui tadi bahwa ujung bawah pada interval ke-1 adalah 65, sementara ujung atasnya adalah 67. Nah, di sini kita tambahkan saja 65 ditambah dengan 67, hasilnya kemudian dibagi 2. Itulah yang akan menjadi titik tengah. Dengan demikian pula, kita juga bisa mengetahui titik tengah pada interval ke-6 yaitu 80 ditambah dengan 82, hasilnya kemudian kita bagi dengan 2. Itulah istilah-istilah atau bagian-bagian dari data berkelompok yang harus kita ketahui bersama dan harus dipahami bersama. Nah, hasil dari penyajian data berkelompok ini tidak lepas dari tahap-tahap yang harus dilakukan setelah diketahui data tersebarnya. Nah, tahap apa sajakah yang perlu kita ketahui dalam penyajian data berkelompok ini? Di antaranya adalah ada rentang data, kemudian ada banyaknya data, ada panjang kelas. Nah, rentang data ini rumus yang digunakan adalah data maksimum dikurangi dengan data minimum. Kemudian untuk banyak kelas, rumus yang digunakan menggunakan aturan Staggs, di mana rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N di sini dia menunjukkan banyaknya data. Kemudian untuk panjang kelas sendiri kita gunakan rumus yaitu
rentang data yang sudah kita proses tadi, kita bagi dengan banyaknya kelas interval. Ketentuan lainnya di dalam menentukan banyaknya kelas interval ini maupun panjang kelas, kita bisa menggunakan pembulatan ke atas. Walaupun hal itu di luar dari aturan pembulatan. Kita berikan suatu contoh seperti ini. Saya memiliki 80 data yang tersebar, di mana ada data terbesarnya adalah 99 dan data terkecilnya adalah 35. Dari sini kita bisa mengatakan rentang data dari data tersebar ini hasilnya adalah 99 saya kurangi dengan 35, hasilnya adalah 64. Nah, proses pertama sudah kita lalui, kemudian proses kedua kita tentukan banyaknya kelas. Di mana rumus untuk menentukan banyaknya kelas kita gunakan aturan Sages tadi, di mana rumusnya tadi adalah 1 ditambah 3,3 log n. Kita cari terlebih dahulu log 80, kemudian hasilnya kita kalikan dengan 3,3, yang mana hasil keseluruhannya itu kemudian kita tambah dengan 1, hasilnya adalah 7,2802. Nah, di sini saya memilih nilai K itu saya bulatkan ke bawah sehingga hasilnya hanyalah 7 saja. Kemudian untuk panjang kelas kita gunakan rumusnya tadi, yaitu rentang data dibagi dengan banyaknya kelas interval, sehingga hasilnya adalah 64 dibagi 7 sama dengan 9,14. Di sini saya coba saya bulatkan ke atas, yaitu 9,14 saya bulatkan ke atas jadi 10. Nah, opsi yang saya gunakan di sini, banyaknya kelas tidak saya bulatkan ke bawah, yaitu tetap 7, sementara untuk panjang kelas saya bulatkan ke atas jadi 10. Nah, selanjutnya kita sajikan keseluruhan data ini dalam suatu tabel. Adapun hasil data tabelnya adalah seperti ini. Jadi datanya adalah 31. Saya mulai dari 31. Di sini kenapa kita mulai 31? Saya mundurkan dari data terkecil tadi 35 sebanyak 4. Nah, untuk memundurkan proses ini upayakan tidak jauh dari panjang kelas yang sudah kita tetapkan tadi, yaitu 10. Nah, di sini saya mundurkan 4. Kalaupun tidak dimundurkan sebenarnya tidak ada problem. Yang terpenting banyaknya kelas interval harus memenuhi, di sini harus ada 7. Kita perhatikan setelah saya melakukan pemunduran data dari 35 sebanyak 4, yaitu saya tulis di sini 31, maka sesuai dengan hasil perhitungan panjang kelas harus 10. Oleh karena itu, kelas interval pertama kita mulai 31, maka interval kedua kita perolehnya adalah 31, kita tambahkan dengan 10, hasilnya 41. Kemudian pada interval berikutnya adalah 41, saya tambahkan dengan 10, hasilnya 51. Kemudian tambah 10 lagi, hasilnya 61. Kemudian tambah lagi dengan 10, hasilnya 71 hingga ke 91 sampai 100. Nah, kita ketahui bahwa pada interval terakhir ini 91 sampai 100 berarti data maksimum sudah masuk di sini. Upayakan antara data minimum dan data maksimumnya harus terekam pada data ini. Jika data minimumnya dan data maksimumnya sudah bisa terekam, maka proses penyajian data tersebar yang disajikan dalam penyajian data berkelompok itu sudah benar. Sekarang kita perhatikan juga pada kelas intervalnya sesuai dengan perhitungannya tadi. Di sini ada 7, coba kita hitung. Ini adalah kelas interval pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah,
Dengan demikian penyajian datanya sudah sesuai dengan perhitungan kita yang ada di bagian sini untuk banyak kelas dan panjang kelas. Nah, kemudian menentukan frekuensinya perlu kita selidiki secara satu persatu mengenai kemunculan data untuk interval pertama dari 31 sampai 40. Jika kita hitung menggunakan secara manual, jika datanya itu cukup besar, kemungkinan kita akan kewalahan di dalam penentuan frekuensi. Belum lagi ada beberapa data yang terlewatkan walaupun itu tidak disengaja. Nah, opsi yang akan saya berikan dalam penentuan frekuensi ini, saya menggunakan Excel, di mana beberapa rumus Excel sudah memfasilitasi kita di dalam penyajian data dalam bentuk data kelompok. Nah, langkah pertama dalam penyajian data menggunakan Excel ini, tentu pertama adalah harus kita inputkan data tersebar tadi ke dalam Excel. Saya gambarkan penginputannya yang sudah saya lakukan adalah seperti ini. Jadi data yang tadi 79 sampai 75 ini sebanyak 80 data kita inputkan di Excel, di mana data pertama saya gunakan sel A1, kemudian berikutnya adalah sel A2, sel A3, sel A4, sel A5 hingga sel A10. Nah, karena banyaknya data ada 80, maka data terakhir itu terletak pada sel H10. Nah, kemudian sesuai dengan tahapannya tadi, yang pertama adalah kita tentukan dulu data maksimum, kemudian data minimum untuk menghitung rentang data. Nah, dalam menentukan data maksimum ini, maka kita perlu menggunakan rumus Excel-nya, yaitu pada sel L1, kebetulan saya gunakan L1 di sini, maka di L1 ini silahkan Anda ketikkan saja sini sama dengan max dalam kurung data itu terletak datanya dari sel apa sampai sel berapa. Nah, kalau kita lihat di sini datanya 79 itu kan terletak pada sel A1 dan data terakhir itu adalah H10. Sehingga kita tulis di sini A1 titik 2 H10, atau bisa juga silahkan ketika sudah menuliskan atau mengetikkan X menuliskan sama dengan, kemudian kita pilih max buka kurung, silahkan klik pada bagian sel A1 ini, kemudian ditarik hingga ke H10, kemudian tutup kurung, maka hasilnya pasti ketemu 99. Nah, kemudian untuk data minimum juga kita gunakan rumus, di mana rumusnya adalah kalau tadi maksimum untuk mencari data maksimum, kalau minimum kita menggunakan rumus sama dengan minimum untuk data A1 sampai data H10. Nah, setelah itu pasti akan ditampilkan data minimumnya untuk data tersebar yang sudah kita inputkan tadi, yaitu 35. Nah, perhatikan bahwa semua perhitungan data maksimum ini terletak pada sel ke-1, kemudian sel L3. Nah, rentang data ini kan tadi rumusnya adalah data maksimum dikurangi data minimum, sehingga kita peroleh rumusnya adalah cukup kita buat sama dengan L1 dikurangi ini L3. Ini L3, saya ganti dulu. Ini adalah L3. Ya. Sesuai dengan opsional sini, kita lihat di sini sampai ke sini. Itu adalah L3. Kemudian banyaknya kelas, menghitung banyaknya kelas kita gunakan rumus, yaitu 1 ditambah 3,3 dikalikan, kalau kalikan pada formula Excel kita gunakan bintang, kemudian log 80. Karena basisnya di sini adalah 10, maka di Excel rumusnya adalah log
di sini 10 dalam kurung ini datanya. Sementara untuk yang ini adalah basisnya. Silahkan biasanya ketika kita menuliskan 1 ditambah 3,3 kita kalikan dengan log 10, biasanya di Excel sudah ada tawaran di situ basisnya menggunakan basis berapa. Nah, hasilnya adalah tadi 7,28, kita bulatkan ke bawah saja, yaitu tetap 7. Kemudian panjang kelasnya tadi kita peroleh dari apa tadi, yaitu rentang data, di mana rentang datanya ini kan terletak pada L ke-5. Sel ke-5 berarti ini sel ke-5 saya panggil. Kemudian sementara untuk banyaknya kelas ini terletak pada sel N ke-7. Nah, jadi ini adalah memanggil sel yang terletak pada N ke-7. Tergantung dari penempatan sel manakah yang Anda gunakan di dalam menempatkan rumus-rumus tersebut. Nah, setelah kita tentukan data maksimum, data minimum, rentang, banyak kelas, sama panjang kelas, maka selanjutnya kita coba menyusun untuk data dalam sebuah tabelnya. Penyajian datanya adalah seperti ini. Kita ketahui tadi bahwa panjang kelasnya adalah 10, kemudian banyaknya kelasnya ada 7. Nah, di sini saya mulai dulu 31, di sini 31. Kemudian tambahkan dengan 10 tadi adalah 41, tambah lagi 10, tambah lagi 10, tambah lagi 10, tambah lagi 10, tambah lagi 10 hingga kita dapatkannya di sini 91. Kemudian ketika pada interval kedua sudah dapat 41, tentu sebelumnya adalah 40. Nah, dari 40 ini silahkan kalian tambahkan 10, tambah lagi 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 10. Nah, proses penginputan ini bisa dilakukan secara manual atau bisa juga menggunakan rumus, yaitu tinggal sel ini tambahkan 10, sel ini tambahkan 10, dan seterusnya. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya kita menentukan frekuensi. Nah, di Excel dalam menentukan frekuensi, formula yang digunakan kita gunakan formula CONTIF, di mana bentuk formulanya untuk frekuensi pada interval pertama ini seperti ini. Jadi ini adalah CONTIF, kemudian A1 sampai H10 sesuai dengan penempatan datanya tadi kan. Kita tadi menempatkan data pertama itu ada pada sel pertama, yaitu A1 sama sel H10. Nah, kemudian ini kita pakai dolar begitu. Kenapa? Supaya data setelah ini kita tarik ke bawah, datanya ini tetap. Artinya data ini terkunci, yang mana data ini akan sering kita pakai. Jadi oleh karena itu kita kunci saja dengan memberikan dolar pada sebelum sel dan setelah sel ke-nya, yaitu ke-1, ke-2, dan seterusnya. Nah, kemudian sesuai dengan persyaratan intervalnya di sini kan dimulai dari 31, berarti kita berikan lebih besar atau sama dengan 31, kemudian panggil lagi selnya yang memuat data, kemudian syaratnya di sini kan 31 sampai 40 saja. Berarti di sini kita gunakan tanda kurang dari atau sama dengan 40. Maka rumus ini akan mengidentifikasi semua bilangan yang terletak dari mulai 31 sampai 40. Sehingga hasilnya di sini 2. Kemudian silahkan rumus ini di copy lagi seterusnya dan cukup hanya diganti pada bagian intervalnya saja. Jadi jika di sini awalnya 31 sesuai dengan opsional yang ada di sini, selanjutnya karena di sini adalah 41, maka di sini saya ganti saja di sini 41. Kemudian yang di sini di interval akhirnya adalah 40,
dan pada interval kedua 50, maka saya ganti di sini dengan 50. Kemudian berikutnya adalah juga sama, yaitu hanya mengganti intervalnya saja. Yang tadinya 41, sekarang kita ganti 51. Yang tadinya 50, saya ganti 60. Kemudian berikutnya juga sama, 51 ganti dengan 61. Kemudian 60 silahkan kalian ganti dengan 70. Kemudian untuk menentukan frekuensi berikutnya sama, yaitu ganti saja 61 dengan 71 sesuai dengan intervalnya ini. Kemudian yang tadi awalnya 70 silakan diganti 80. Seterusnya hingga data terakhir ya. Maksud saya pada interval terakhir. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menjumlahkan seluruh frekuensi hasil perhitungannya ini? Tinggal kita gunakan formula di Excel-nya adalah sum. Sum untuk data ini, data frekuensi 2 ini terletak pada sel keberapa? Kalau kita perhatikan di sini selnya adalah sel S pada baris kedua. Ya, jadi S2 saya tulis di sini. Kemudian untuk data interval akhir itu ada masih pada S, tetapi barisnya adalah baris ke-8. Berarti di sini kita dapatkannya adalah S8. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa, penggunaan beberapa penempatan sel itu ditentukan berdasarkan sel mana sajakah yang Anda pakai. Jadi, jika kalian menggunakan sel A1 sampai H10, maka gunakan sel itu. Akan tetapi, jika datanya saya menggunakan pada sel A2 sampai Z misalkan begitu, maka gunakan A2 sampai Z10 misalkan begitu. Oke, baik. Itulah penyajian data dalam bentuk data kelompok dari data tersebar. Selanjutnya kami persilahkan Anda untuk mencoba dengan mengerjakan latihan yang saya berikan ini. Selamat berlatih dan silahkan nanti dikumpulkan penyajian data ini dalam bentuk Excel dan PDF, yang mana hasilnya nanti silahkan Anda kirim ke kelas MS Teams. Kita akan ketemu di jadwal perkuliahan untuk membahas persoalan-persoalan yang Anda temukan di dalam mempelajari penyajian data dari data tersebar menjadi data berkelompok. Terima kasih.